Sami'tu Syafi'i yaqul, kata Nabi, bila aku mendengar Imam Syafi'i rahimahullah berkata, man tasawwafa anna rajulan idza tasawwafa awal an-nahar la ya'ti al-'asr illa waqad dhahaba aklu aw kama qala Syafi'i. Barang siapa yang di pagi hari ikut tasawuf, maka belum datang asar kecuali dia enggak beres akalnya. Coba lihat orang jaga la ilaha illallah 2 jam. Ya akhi, ente Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Mojono Ngaji rahimakumullah, serta kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang kalam Al-Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwa ketika ada seseorang masuk ke dalam golongan sufiyah di siang hari, maka tidak sampai petang orang tersebut akan menjadi ahmak, menjadi orang yang pandir, orang yang bodoh kuadrat, ya, seperti itu. Kira-kira seperti itu kalam yang diungkapkan oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Kalam ini biasa digunakan oleh Wahabi Salafi untuk menghantam kaum sufi, ahli tasawuf, serta ahli thariqah yang notabene para sufi, para ahli tasawuf, para ahli thariqah banyak dari kalangan kaum nahdien. Baiklah, perlu kita ketahui bahwa sufi itu ada dua, ada sufi haqiqah, sufi secara sejati, dan sufi mutasawwif, orang yang berpura-pura menjadi sufi. Orang-orang yang berpura-pura menjadi sufi tidak punya ilmu tentang tasawuf, tidak punya ilmu tentang hati. Mereka senangnya rebahan, nyantai-nyantai, tidur-tiduran, tidak mau bekerja. Namun ketika mereka ditanya, kenapa engkau tidak bekerja? Dia mengatakan, saya sedang melakukan atau mempraktekkan ilmu tasawuf, yakni tawakal. Inilah yang dikritik habis oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, dikatakan sebagai orang yang ahmak, orang yang pandir, orang yang bodoh kuadrat. Hal ini bisa kita lacak dari kitab-kitab yang sudah mutabar seperti kitab Tanwirul Qulub, Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi An-Naksabandi menjelaskan kalam Imam Asy-Syafi'i, bahkan juga menceritakan bahwa Imam Asy-Syafi'i serta Imam Ahmad bin Hanbal adalah orang yang sangat cinta dan sering hadir di majelis para kaum sufiyah. Saya bacakan, bismillahirrahmanirrahim, Tanwirul Qulub bagian ketiga halaman 405. Wa kana al-Imamu Ahmad bin Hanbal radhiyallahu yaqulu liwaladihi Abdullah. Imam Ahmad bin Hanbal berpesan kepada putranya yakni Abdullah, ya waladi alaika bil hadis, wahai anakku, hendaknya engkau menetapi pada hadis. Wa iyyaka wa mujalasata haula'il ladina sammu anfusahum sufiyatan, dan engkau hendaknya menjauhi bermujalasah dengan orang-orang yang menyebut mereka dengan sufiyah, menyebut diri mereka dengan ahli sufi, ahli tasawuf. Fa innahu rubbama kana ahaduhum jahilan bi ahkami dinihi, karena terkadang salah satu dari mereka adalah orang yang bodoh dengan hukum-hukum agamanya. Nah, ini makanya dikritik karena ahli tasawuf tidak mau ngaji sehingga bodoh dengan hukum-hukum
agama. Orang yang mengaku tasawuf, mengaku ahli thariqah namun tidak mau belajar syariat. Ahli tasawuf, ahli thariqah tidak tahu batalnya sholat, tidak tahu batalnya wudhu. Nah, inilah yang dikritik oleh Imam Ahmad bin Hanbal, juga Imam Asy-Syafi'i. Falamma sahiba Abu Hamzah al-Baghdadi wa arafa ahwal al-qaumi kana yaqulu liwalatihi ya walati alaika bimujalasati haula'il qaum fa innahum zatu alaina bikasratil ilmi wal muraqabati wal khasyati wazuhdi wa uluwil himmah. Namun setelah Al-Imam Ahmad bin Hanbal bergaul, berteman dengan Abu Hamzah al-Baghdadi, salah satu tokoh Sufi yang terkenal di Baghdad, wa arafa ahwalal qaum, serta mengetahui tentang tingkah laku dari kaum Sufi, kana yaqulu liwaladihi ya waladi alaika bimujalasati haulail qaum. Setelah tahu, Imam Ahmad bin Hanbal lalu berkata kepada putranya untuk yang kedua kali, berpesan, ya waladi alaika bimujalasati haulail qaum fa innahum zadu alaina bikathratil ilmi wal muraqabah wal khasyati wazuhdi wa uluwil himmah. Engkau hendaknya berkawan, bermujalasah dengan orang-orang ahli sufi. Fa innahum zadu alaina bikathratil ilmi, karena mereka ahli sufi menambah kepada kita dengan banyaknya ilmu, wal muraqabah wal khasyah, serta takut pada Allah, wa zuhdi, serta zuhud dunia, wa aluwil himmah, dan luhurnya cita-cita. Wa kana al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu yujalisu sufiyata, dan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu itu juga bermujalasah, berkawan dengan para sufi. Wa yaqulu, dan Imam Asy-Syafi'i berkata, yahtaju al-faqihu ila ma'rifati istilahi sufiyati liyufiduhu binal ilmi ma lam yakun indahu. Seorang yang faqih, orang yang alim ilmu fikih, itu butuh untuk mengetahui istilah-istilah sufiyah, liyufiduhu minal ilmi ma lam yakun indahu, akan mendapatkan faidah dari ilmu yang tidak ada di sisi seorang faqih, yakni ilmu ma'rifatullah tentunya. Wa kana al-Imam Asy-Syafi'i wa Ahmadu yataraddudani ila majalisi sufiyati wa yahdurani ma'ahum fi majlisi dzikrihim. Dan Imam Asy-Syafi'i serta Imam Ahmad bin Hanbal yataraddudani, bolak-balik, ila majalisi sufiyah, menuju majelis sufi, wa yahdurani ma'ahum, hadir bersama ahli sufi, fi majlisi dzikrihim, dalam majelis zikir mereka. Nah, jadi ini sebuah contoh, sebuah ungkapan, sebuah keterangan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal serta Imam Asy-Syafi'i adalah orang yang sangat cinta terhadap kaum sufi, sufi yang sejati, sufi secara arti hakikat, bukan mutasawwif atau orang yang cuman berpakaian sufi namun kelakuannya, ilmunya tidak mencerminkan kaum sufi. Maka perlunya ngaji adalah untuk terhindar dari hal tersebut. Saya lanjutkan, faqila lahuma. Setelah itu Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, malakuma taraddudani ila misli haula'il juhal. Kenapa kalian berdua itu bolak-balik menuju pada orang-orang yang bodoh? Yakni yang dimaksud adalah kaum sufi. Kenapa kalian berteman dengan kaum sufi, hadir dalam majelis kaum sufi, yang mereka itu orang-orang bodoh? Seperti itulah kira-kira. Faqala Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, inna haula'i indahum ra'sul amri kulluh. Mereka kaum sufi mempunyai dalam diri mereka ra'sul amri kulluh, sesuatu pokok utama dari keseluruhan, ra'sul amri. Wa huwa taqwallah, yakni takwa kepada Allah azza wa jalla,
wa mahabbatuhu serta cinta kepada Allah, wa ma'rifatuhu dan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas sekali bahwa Imam Asy-Syafi'i bukanlah orang yang benci terhadap ilmu tasawuf ataupun benci terhadap pelaku tarekat, pelaku sufi, tapi beliau mengkritik habis orang-orang yang cuman berpakaian sufi, menyamar sebagai sufi, atau mereka adalah sufi-sufi palsu yang tidak mau mengaji dan tidak mau bekerja, namun mereka berkata saya sedang bertawakal kepada Allah. Inilah yang dimaksud perkataan dari Imam Asy-Syafi'i. Dan hal ini biasa digunakan untuk menghantam kaum nahdliyin, kaum ahli thariqah, dan para pelaku tasawuf. Jadi kata-katanya benar, namun sasaran tembaknya adalah salah. Orang Wahabi Salafi menembak secara keseluruhan, menghantam keseluruhan. Semua kaum sufi adalah kaum yang juhal, kaum yang ahmak, kaum yang bodoh. Namun tidaklah demikian, karena Imam Asy-Syafi'i tidak bermaksud untuk menyamaratakan kaum sufi. Terbukti beliau sendiri juga berkawan dan hadir dalam majelis-majelis zikir para kaum sufi. Juga Imam Ahmad bin Hanbal melakukan hal serupa. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.